Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi tentang dasar-dasar akuntansi biaya khususnya pada kelas 12 semester ganjil pada sekolah menengah kejuruan. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk. Nah, pada kesempatan kali ini itu berisikan tentang pendahuluan video ini, tujuan dibuatnya video ini, dan setelah itu kita akan masuk langsung ke materi dasar akuntansi biayanya. Setelah itu kita masuk ke perhitungan dari akuntansi biaya, dan nantinya akan ada video singkat pembelajaran tentang akuntansi biaya, dan nanti juga ada latihan soal atau kuis. Nantinya juga ada profil penulis, dan yang terakhir itu ada penutup. Oke, langsung aja kita mulai ya, teman-teman. Nah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya video ini dapat disusun dengan baik. Tujuan dari penyusunan video materi ini adalah untuk menambah wawasan dan juga pemahaman mengenai akuntansi biaya, khususnya terkait konsep dasar, fungsi, serta perannya dalam membantu perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan biaya secara efektif. Oke, jadi apa sih itu akuntansi biaya? Nah, secara keseluruhan, jadi akuntansi biaya itu merupakan cabang akuntansi yang fokusnya itu hanya pada proses pencatatan, penggolongan, perhitungan, dan pelaporan biaya yang timbul karena kegiatan produksi atau kegiatan operasional dari sebuah perusahaan. Informasi yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk membantu tim manajemen dalam mengendalikan biaya, menentukan harga pokok produk, dan serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oke, di slide yang selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi dari akuntansi biaya. Tujuannya itu ada tiga. Yang pertama itu adalah menentukan harga pokok produk atau jasa secara tepat. Yang kedua itu untuk mengendalikan dan juga memonitor biaya agar dapat lebih efisien dan juga efektif. Dan yang ketiga itu menyediakan informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tim manajemen. Dan fungsinya itu juga ada tiga. Yang pertama itu sebagai alat perencanaan biaya dalam kegiatan operasional sebuah perusahaan. Yang kedua, sebagai alat pengendalian biaya dengan membandingkan rencana dengan realisasi. Dan yang ketiga itu, sebagai penyedia informasi biaya yang relevan untuk evaluasi kinerja operasional perusahaan. Nah, pada slide berikutnya kita akan membahas tentang klasifikasi biaya yang berlaku dalam penerapan akuntansi biaya. Jadi di situ klasifikasi biaya dalam akuntansi biaya itu dibagi menjadi tiga, yaitu biaya berdasarkan perilaku, biaya berdasarkan objek, dan biaya berdasarkan fungsi. Nah, masing-masingnya juga memiliki beberapa bagian di antaranya. Oke, kita masuk ke berdasarkan perilaku terlebih dahulu. Nah, di berdasarkan perilaku biayanya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya semi variabel. Nah, biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya itu tidak akan berubah walaupun produksinya dari sebuah barang itu naik atau turun. Contohnya itu seperti biaya untuk menyewa gedung dan juga untuk gaji tetap para pegawai. Yang kedua itu merupakan ada biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya akan berubah menyesuaikan dengan jumlah produksi. Contohnya itu biaya bahan baku untuk keperluan produksi. Dan yang ketiga itu biaya semi variabel, yaitu biaya gabungan antara biaya tetap dan juga biaya variabel. Contohnya itu ada listrik, biaya seperti biaya dasar dan juga biaya pemakaiannya. Nah, yang kedua itu ada biaya yang berdasarkan objek dan dibagi menjadi dua yaitu biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Ini gampang kita mengumpamakan ya teman-teman. Jadi biaya langsung adalah biaya yang bisa langsung ditelusuri ke produk tertentu. Contohnya pada bahan baku utama dan juga pada biaya tenaga kerja langsung. Nah, kalau biaya tidak langsung merupakan
biaya yang tidak bisa untuk langsung ditelusuri ke produk. Contohnya itu ada biaya untuk penggunaan listrik pabrik dan juga untuk sebagai biaya untuk membayar gaji dari pengawas. Oke, yang terakhir itu ada biaya berdasarkan fungsinya. Di sini juga terbagi menjadi tiga, ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan juga biaya administrasi. Biaya produksi merupakan biaya yang digunakan dalam proses pembuatan produk sampai siap dijual. Contohnya itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja pabrik, dan juga listrik mesin. Yang kedua itu ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjual dan juga mendistribusikan produk ke konsumen. Contohnya itu ada biaya promosi, biaya iklan, ongkos kirim dari produk, dan juga gaji bagi tim penjualan atau marketing. Dan yang terakhir ialah biaya administrasi, yaitu biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional kantor dan juga manajemen. Contohnya itu biaya gaji karyawan kantor, terus biaya untuk membeli perlengkapan dan peralatan dari sebuah kantor. Oke, kita sudah membahas klasifikasi biaya. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan yang berlaku di akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya itu berfokus pada perhitungan dan juga pengendalian biaya pada produksinya sendiri, yang meliputi bahan-bahan, yaitu ada tiga bahan, yaitu biaya bahan baku, terus ada biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Melalui perhitungan ini, perusahaan dapat mengetahui harga pokok produksi akhirnya untuk sebagai dasar dalam menentukan harga jual dan pengambilan keputusan. Nah, jadi mengapa diperlukannya mencari nilai HPP? Yaitu untuk si perusahaan menentukan harga jual dari produknya dan juga agar dapat memprediksi seberapa besar laba yang dihasilkan sesuai dengan persediaan yang tersedia. Nah, di sini kita ada contoh kasus yaitu suatu perusahaan memiliki data biaya produksi sebagai berikut. Biaya bahan bakunya sebesar 70 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 18 juta rupiah, dan biaya overhead pabriknya yaitu sebesar 25 juta rupiah. Hitunglah harga pokok produksinya. Oke, jadi dari mana kita mendapatkan HPP? Nah, jadi HPP atau harga pokok produksi itu kita dapat dengan menjumlahkan dengan dari sekaligus tiga biayanya. Jadi biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Nah, jadi langsung aja kita tambah 70 juta rupiah ditambah 18 juta rupiah ditambah 25 juta rupiah dan total akhirnya yaitu 113 juta rupiah. Nah, jadi total HPP-nya itu ya iya sebesar 113 juta rupiah. Oke, pada slide berikutnya, kita akan membahas video singkat pembelajaran ya, teman-teman.
Oke, teman-teman. Karena aku rasa teman-teman udah cukup paham karena teman-teman pintar, jadi bisa kita langsung aja lanjut ke bagian latihan soal atau kuis nih, teman-teman. Oke, jadi di sini itu ada latihan soal nomor pertama. Oke, lebih teliti ya, teman-teman. Akuntansi biaya adalah cabang akuntansi yang berfokus kepada A. Pencatatan transaksi keuangan umum, B. Perhitungan dan pelaporan biaya produksi, C. Penyusunan laporan laba rugi, D. Pengelolaan pajak perusahaan, atau E. Penyusunan dokumen pemerintahan. Oke, kalau teman-teman jawab A, jawabannya itu belum tepat ya, teman-teman. Oke, coba kita baca lebih seksama lagi, teman-teman. Nah, jadi akuntansi biaya itu cabang akuntansi yang berfokus pada apa? Oke, coba kita lihat yang B ya, teman-teman. Oke, oke, bener banget nih, teman-teman. Jadi akuntansi biaya itu adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, penggolongan, perhitungan, dan analisis biaya yang timbul dalam proses produksi atau kegiatan usaha. Nah, jadi jawaban yang benar itu B ya untuk nomor satu, teman-teman, yaitu perhitungan dan pelaporan biaya produksi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, teman-teman. Oke, jadi pada soal kali ini itu diketahui biaya bahan bakunya itu sebesar 6 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 3 juta rupiah, dan biaya overhead pabriknya itu sebesar 1 juta rupiah. Jadi berapa total harga pokok produksinya, teman-teman? Oke, kayaknya teman-teman udah pada tahu nih ya jawabannya. Jadi jawaban yang benar itu, ya benar C, teman-teman. 10 juta. Kenapa 10 juta? Karena balik lagi ke awal, jadi rumus HPP itu ialah menjumlahkan semua biaya produksinya. Jadi 6 juta ditambah 3 juta menjadi 9 juta, dan ditambah 1 juta menjadi 10 juta. Oke, kita ke soal selanjutnya, teman-teman. Nah, soal ketiga ialah rumus yang tepat dan benar untuk menghitung harga pokok produksi adalah apa nih kira-kira, teman-teman? Oke, jadi jawaban yang benar ialah B ya, teman-teman. Ya, sama. Seperti soal nomor 2 itu mirip-mirip aja, teman-teman. Cuman kalau di sini nama biayanya. Jadi jawabannya B, yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Itu merupakan rumus harga pokok produksi yang benar ya, teman-teman. Oke, kita ke soal selanjutnya. Oke, soal yang keempat. Yang manakah termasuk untuk biaya tenaga kerja langsung? A. Gaji satpam pabrik, B. Gaji manajer perusahaan, C. Biaya listrik kantor, D. Biaya pemasaran atau iklan, atau E. Gaji operator mesin produksi. Wah, ada yang jawab gaji manajer tuh. Oke, coba kita lihat ya, gaji manajer bener gak? Oh, gaji manajer masih salah, teman-teman. Coba kita teliti lagi. Yang mana ya? Mana ya? Oke, coba ya kita. Ya, coba kayaknya yang E sih. Aku juga menurut teman-teman yang E sih. Oke. Nah, teman-teman udah berhasil jawab dari keempat pertanyaan yang aku beri nih. Selamat untuk mendapatkan 100 poin ya, teman-teman. Nah, dari materi tadi, kalian ada merasa kesusahan nggak? Oke, bagus dong kalau enggak ya kan. Nah, kita udah latihan soal atau kuis. Nah, maka dari itu teman-teman perbanyak lagi ya latihan soalnya. Dan untuk latihan soal yang tadi, jangan cepat dilupa ya teman-teman. Karena itu materi merupakan yang sangat penting. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, jadi di sini itu ada aku. Jadi perkenalkan ya, nama aku Khairul Izam.
Hobi aku membaca dan olahraga dan bidang aku di pendidikan akuntansi. Aku memiliki banyak pengalaman dan juga aktif dalam berorganisasi, salah satunya aku sebagai penggawa BMPEA 2026. Aku mempunyai banyak prestasi di bidang akademik dan juga non-akademik. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Oke, jadi kesimpulan pada video kali ini ialah dasar akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan pengendalian biaya yang terjadi dalam kegiatan produksi atau operasional perusahaan. Dalam pembelajaran di SMK kelas 12, materi ini tidak hanya menekankan pemahaman konsep, tetapi juga penerapannya dalam menghitung dan menganalisis biaya secara cepat dan tepat. Tujuan dari akuntansi biaya ini adalah untuk membantu menentukan harga pokok produk atau jasa, merencanakan dan mengendalikan biaya, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dari manajemen. Oke, mungkin video kali ini akan kita akhiri. Kita udah membahas dasar-dasar akuntansi biaya. Aku harap teman-teman bisa paham dengan baik, terus juga dapat menjelaskannya juga kepada teman-teman yang lainnya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman udah mau mendengarkan aku. Kalau gitu, aku pamit undur diri. Selamat pagi teman-teman.